Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yobes pada malam hari ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita akan masuk dalam doa. Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang patut untuk disembah, dan Engkaulah Allah yang selalu setia memelihara kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak setia kepada-Mu Tuhan, tapi Engkau selalu setia dan Engkau selalu mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berubah. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, sucikan dan layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hati Tuhan ketika kami memuji Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, juga ketika kami berdoa syafaat. Berkati persekutuan doa ini Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih, satukan hati kami sekalipun kami tidak berada di satu tempat. Biarlah kami boleh tetap disatukan hati kami untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan dan juga boleh berdoa syafaat bersama-sama. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan dari RW 1 nomor 217. Ku ingin mendengar suara-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Topik kita hari ini adalah jangan izinkan masuk, yang diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Namun kita akan bacakan ayat ke-7 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, di masing-masing kita baca lebih lanjut. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu hati kami boleh diperbaharui oleh firman-Mu. Kami rindu kami boleh mengalami sebuah pembaharuan dalam hidup kami lewat firman yang kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan izinkan masuk. Dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, saya akan baca ayat yang ke-7 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat ada orang yang mencurigakan di depan rumah kita, dan dia bolak-balik dan terlihat seperti sedang menyelidik sesuatu, bagaimana sikap kita pada waktu kita melihat orang itu? Tentulah kita akan katakan kita akan waspada. Jangan sampai orang itu akhirnya kita lengah, dia bisa hanya masuk ke rumah kita. Saudara sekasih oleh Tuhan, namun ketika orang itu akhirnya dia permisi mau masuk ke rumah kita, saya yakin dan percaya kita juga tidak akan izinkan masuk. Apalagi kepentingannya apa dia masuk. Saudara sekalian, sekalipun saat itu dia tidak bisa masuk, namun dia pasti kalau dia punya tujuan tidak baik, ia pasti akan menunggu sampai pemilik rumah lengah sehingga dia bisa masuk. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini juga mengisahkan bagaimana peringatan Tuhan kepada Kain agar ia waspada. Pada saat persembahannya ditolak, Kain mulai dibakar oleh api amarah. Dia begitu marah, ia diliputi rasa iri hati. Hatinya dikatakan menjadi sangat panas, dan air mukanya pun berubah muram. Itu kita baca ayat yang ke-6. Amarah yang tidak terkendali inilah salah satu yang ditunggu-tunggu iblis untuk menyerang kita, memperdaya kita untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang nantinya akan kita sesali di kemudian hari. Kemarahan yang disertai dengan geram dan keinginan balas dendam untuk menghancurkan, merusak, menyakiti atau membunuh ini yang harus dikuasai. Kemarahan yang tidak terkendali seringkali melahirkan perilaku dosa seperti omong kotor, mengumpat, mengutuki, melecehkan, bahkan yang paling parah yaitu sampai membunuh. Saudara kasih Tuhan, pihak yang paling dirugikan pertama kali adalah si pemarah itu sendiri. Wajah yang ganteng, yang cantik jadi jelek. Muka jadi muram. Urat wajah jadi tegang dan terlihat seperti tua. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Makan tidak enak. Dan masih banyak yang lainnya. Kemarahan seringkali menjadi bumerang. Yang dirugikan adalah diri sendiri dan orang sekeliling kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang diingatkan Tuhan pada Kain? Di tengah hatinya mulai panas, mukanya muram. Peringatan apa yang Tuhan berikan kepada Kain? Yaitu mawas diri dan jaga hati. Tuhan ingatkan dan menegur Kain agar ia segera sadar dan mawas diri. Lalu Tuhan menegurnya dan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara kasih Tuhan, kecemburuan dan emosi Kain yang meluap ini sudah diingatkan Tuhan agar lekas ia atasi sebelum dosa menerkamnya. Artinya ada pilihan yang tersedia buat Kain. Mau taat atau lanjutkan terus kemarahannya.
Sayangnya Kain tidak mengindahkan dan terus membiarkan amarah itu meluap-luap. Tuhan mengingatkan Kain agar ia waspada dan berkuasa atas pintu hatinya. Itu bagian yang dapat dilakukannya. Sebab bagaimanapun juga si jahat tidak akan bisa masuk bila tidak dipersilakan oleh si empunya hati. Orang yang tadi mondar-mandir tidak akan bisa masuk kalau kita tidak bukakan pintu, tidak persilakan dia masuk. Saudara yang kasih Tuhan, jadi jika kita berdosa, janganlah terburu-buru melemparkan kesalahan kepada iblis, orang lain apa pada Tuhan. Tanggung jawab itu ada di pundak kita sendiri. Karena kita tidak menjaga hati kita. Kita yang mempersilahkan iblis untuk masuk ke dalamnya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dengan jelas katakan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Tapi Kain harus berkuasa atasnya. Dosa yang mengintip di depan pintu bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsa. Dosa menanti kita untuk membuka pintu dan mengizinkannya masuk untuk mengobrak-abrik hidup kita. Sayangnya hati Kain saat itu tertutup terhadap peringatan Tuhan dan ia memutuskan untuk mempersilahkan si penggoda masuk serta menguasai dirinya, menguasai hatinya. Kain memilih untuk memuaskan nafsu amarahnya. Dia membuka pintu bagi iblis untuk masuk ke dalam hatinya. Dalam Efesus diingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Saudara yang kasih Tuhan, jangan berlama-lama menuruti emosi dan jangan sampai kemarahan itu menjadi celah bagi masuknya dosa. Jangan izinkan dosa masuk. Jangan membuka hatimu terhadap dosa. Jaga hatimu. Singkatnya kita baca pada ayat selanjutnya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Amarah yang tidak terkendali inilah salah satu yang ditunggu-tunggu iblis untuk menyerang kita. Memperdaya kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Yang nantinya akan kita sesali. Jangan lagi kesana kemari mengumbar kemarahan sambil menyanyi. Sakitnya itu di sini. Tapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jika kita melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya, itu akan membuat kondisi hati kita baik. Hati kita akan dipenuhi oleh kasih Allah. Maka dosa pun tidak akan bisa dapat celah sedikit pun untuk masuk merusak kita. Karena ada kasih Allah yang memenuhi hati kita. Sehingga kasih Allah yang memenuhi kita itu membuat tidak ada celah buat iblis masuk merusak kita. Iblis hanya bisa berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Tapi dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam karena tidak ada celah sama sekali baginya untuk masuk. Karena kasih Kristus memenuhi hati kita. Bukan kebencian, bukan amarah, bukan iri hati atau yang lainnya. Saudara kasih Tuhan, apa akibat dari ketidaktaatan Kain pada peringatan yang Tuhan sudah berikan kepada Kain? Saudara kasih Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan dan menegur Kain dengan sangat jelas. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Tetapi Kain harus berkuasa atasnya. Sayangnya Kain tidak mengindahkan dan terus-menerus membiarkan amarahnya meluap-luap. Hati Kain saat itu sudah tertutup terhadap peringatan Tuhan. Dan ia memutuskan untuk mempersilahkan si penggoda masuk serta menguasai dirinya. Dan akibatnya kita lihat yang terjadi sungguh-sungguh sangat-sangat tragis. Kain memilih untuk memuaskan nafsu amarahnya. Membuka pintu bagi iblis untuk masuk. Ketika hatinya dikuasai dosa,
Kain pun dikontrol oleh si jahat, dan si jahat bisa mengatur siasat licik untuk mewujudkan keinginannya. Saudara kasih Tuhan, akhirnya jika dosa itu sudah dibuahi, ia akan mendatangkan maut. Dan kisah pembunuhan pertama pun terjadi akibat amarah yang tak terkontrol itu. Sebagai konsekuensinya, Kain pun harus menerima konsekuensi akibat perbuatannya. Firman Tuhan katakan, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Itu ayat 11 sampai 12. Kalau dalam Kejadian 3 kita lihat hanya ular dan tanah yang dikutuk, tapi manusia tidak. Tapi di sini Kain dikutuk. Tanah tidak memberikan hasil yang baik. Dalam Keluaran 3 dikatakan tanah sudah dikutuk sehingga bercocok tanam menjadi sukar. Tetapi untuk Kain hal itu lalu menjadi lebih sukar lagi. Ini merupakan hukum yang berat untuk Kain, karena dia adalah seorang petani. Kalau kita baca di ayat yang kedua B. Dan pada waktu kita lihat ayat 12b, dikatakan pelarian dan pengembara. Itu artinya bahwa Kain tidak akan aman dimanapun juga. Ia takut dibunuh. Kain seorang pembunuh dan ia takut dibunuh. Juga tidak ada penyesalan dalam kata-kata Kain dalam ayat 13-14. Sungguh menyedihkan. Tidak ada kata-kata penyesalan dan pertobatan di dalam kata-kata ayat 13 dan 14. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari semua ini? Jika kita gagal menjaga hati, segala dosa bisa saja kita lakukan. Kita bisa menjadi sadis, sehingga orang yang semula paling kita kasih bisa terbalik dan berbalik menjadi orang yang paling kita benci. Itu sebabnya mari kita menjaga hati kita. Tariklah pelajaran dari dosa Kain. Belajarlah untuk peka terhadap peringatan Tuhan. Berilah tempat utama bagi setiap firman-nya dalam hati kita, dengan cara kita renungkan dan melakukan, mentaati akan firman Tuhan itu. Dosa selalu mengintip di depan pintu hati kita. Dan mari kita tetap menjaga hati kita. Dan kita berkata, jangan izinkan dosa masuk. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebuah teguran keras dari firman yang Tuhan sudah tegur kami. Kalau seringkali kami tidak menjaga hati kami, malam hari Tuhan, ampuni kami, biar kami boleh menjaga hati kami. Dan kami boleh berkata, kami boleh menolak segala goda-goda yang ada. Kami tidak izinkan dosa untuk masuk. Kami tidak membuka celah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu boleh memperbaharui kami, boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Mari yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dan seminggu yang sudah kami lalui, bahkan bulan demi bulan yang Tuhan sudah sertai hidup kita masing-masing. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau sudah memimpin kami sepanjang pagi sampai malam ini. Terima kasih juga untuk sepanjang seminggu yang sudah kami lalui. Kami boleh bekerja, beraktivitas, kami boleh melakukan seluruh kegiatan-kegiatan hidup kami. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan dari hari lewat hari, bulan lewat bulan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang selalu setia menjaga dan memelihara kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa kami, biar Engkau yang menyucikan dan melayakkan kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap berdoa untuk ibadah kita setiap minggu. Kita terus mendoakan untuk setiap penata-layan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga setiap jemaat yang hadir, ya mereka boleh diberi kekuatan kesehatan, mereka yang melayani diberikan urapan dan kuasa yang daripada Tuhan, dan
doakan terus untuk streaming, untuk keamanan, juga alat-alat lain yang dipakai. Semua Tuhan sucikan, kuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tetap berdoa untuk jemaat-jemaat yang belum datang ke gereja, biar mereka boleh melangkahkan kaki, digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk bisa datang beribadah bersama-sama, bahkan melayani juga bersama-sama. Kita berdoa juga untuk persekutuan doa kita ini, biar Tuhan yang terus memberkati, sehingga kita benar-benar boleh disatukan hati kita, walaupun kita hanya beberapa orang, tidak masalah, kita tetap terus setia di dalam berdoa ini, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau mendoakan dan terus memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan, anugerah serta kemurahan Tuhan untuk ibadah kami setiap minggu. Tuhan, kami terus berdoa, mohon Engkau memberkati setiap ibadah yang kami lakukan setiap minggu. Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau menyapa, melawat kami lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati setiap penata layan, supaya kami boleh diberi urapan dan kuasa yang dari Engkau, sehingga pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, juga jemaat yang masih belum hadir, Tuhan gerakkan hati mereka, kasih-Mu yang mendorong mereka Tuhan, untuk mereka boleh melangkahkan kaki kembali untuk beribadah dan melayani bersama-sama. Kami rindu Tuhan, jemaat-jemaat bisa kembali lagi seperti dulu, bahkan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru, orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan masa depan gereja-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan pimpin terus juga untuk streaming, untuk keamanan, alat-alat lain yang dipakai. Tuhan sucikan, kuduskan, supaya semua bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga untuk persekutuan doa kami ini setiap Jumat malam. Tuhan, biarlah setiap kami boleh meluangkan waktu untuk berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak banyak jumlahnya, tapi hati kami yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berkenan, dan Tuhan pasti sukacita dengan anak-anak-Mu yang setia berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biar doa-doa kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tolong terus doakan kami, supaya kami boleh diberi kekuatan kesehatan, khususnya dengan Omikron yang mulai meningkat lagi ya. Biar Tuhan memberi kami imun yang kuat, juga anak-anak kami, supaya kami diberi kekuatan kesehatan. Juga Tuhan berikan kami urapan, kuasa, hikmat di dalam pelayanan, kami bisa menjadi berkat. Doakan juga anak-anak kami dalam kehidupan mereka, rohani mereka, dan masa depan mereka. Kita mohon dukungan doa supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami mohon pertolongan Tuhan, dukungan doa dari jemaat-jemaat-Mu untuk terus mendukung kami dalam doa, supaya kami boleh diberikan urapan, kuasa, hikmat, dan sukacita dalam pelayanan. Kami boleh diberi kekuatan, kesehatan juga anak-anak kami Tuhan, sehingga kami boleh sehat di tengah-tengah Omikron yang agak meningkat lagi. Biar Tuhan tetap memberi kami imun yang kuat, sehingga kami boleh dijauhkan dari virus-virus ini Tuhan, dan kami boleh tetap memiliki tubuh yang sehat, kami bisa melayani dengan baik. Berkati anak-anak kami di dalam usaha pekerjaan mereka, dalam masa depan mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menuntun, memimpin, mengatur kehidupan mereka. Engkau mengasihi mereka lebih daripada kami mengasihi mereka. Engkau sudah menyediakan yang terbaik untuk kehidupan mereka ke depan Tuhan. Kami serahkan rohani mereka juga, mereka boleh terus mengandalkan Engkau, mereka boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendoakan jemaat-jemaat kita. Kita doakan untuk kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi, kerohanian, biar mereka boleh tetap setia mengandalkan Tuhan. Kita juga terus mendoakan untuk Om Iwan yang masih dirawat sampai hari ini, biar Tuhan yang memberikan kestabilan, dia bisa semakin sehat, semakin pulih, bisa cepat pulang ke rumahnya. Dan doakan keluarga yang menjaga, doakan juga untuk Kungkung yang masih dalam masa-masa pemulihan, biar Tuhan terus memulihkan dia. Kita doakan juga untuk papa mamahnya Sani yang beberapa hari ini dia dirawat di rumah sakit karena
mungkin ada keracunan makanan, biar Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan kepada mereka berdua, untuk papa mamanya Sani ini. Juga kita doakan untuk Tasya yang kurang sehat, biar Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan. Dan juga kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang ada di luar kota, yang bekerja, biar Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, dan mereka juga tidak melupakan Tuhan dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami. Mereka diberi kekuatan kesehatan, Tuhan jaga keluar masuk mereka, berikan mereka imun yang kuat Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, Tuhan juga pimpin, Tuhan sertai setiap pergumulan, masalah yang mereka hadapi. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan, mereka boleh tetap setia mengiring Engkau Tuhan, mereka tidak meninggalkan iman mereka, dan mereka boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada. Saat ini secara khusus kami mau berdoa untuk beberapa jemaat-jemaat kami yang sedang sakit, berdoa untuk Om Iwan yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau terus memberikan pemulihan hari demi hari, semakin pulih semakin baik, sehingga dia bisa secepatnya kembali ke rumahnya. Berdoa untuk keluarga yang menjaga, Tuhan beri kekuatan kesehatan kepada mereka. Berdoa juga untuk Kungkung yang masih dalam masa-masa pemulihan, biar Tuhan terus tolong dia supaya dia boleh diberi kekuatan kesehatan, dipulihkan Tuhan, sehingga dia boleh kembali segar dan bisa sehat kembali. Kami serahkan untuk Meme yang menjaga ataupun juga yang merawat, biar Tuhan juga beri kesabaran, dia bisa merawat papahnya dengan penuh kasih dan sukacita. Kami serahkan juga untuk papa mamanya Sani yang beberapa hari kemarin ini dirawat di rumah sakit karena mungkin ada keracunan makanan. Tuhan tolong biar mereka boleh mendapatkan perawatan yang baik dan mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan lewat obat-obat ataupun juga dokter yang merawat mereka. Kami serahkan juga keluarga yang menjaga, Tuhan juga beri kekuatan kesehatan. Kami serahkan juga untuk Tasya yang kurang sehat, biar Tuhan juga memberi kesembuhan, pemulihan kepadanya Tuhan, sehingga dia bisa sehat, bisa pulih, dan dia bisa kembali kuliah ataupun juga akan menjalani KKN. Terima kasih. Kami serahkan juga jemaat-jemaat kami yang ada di luar kota, mereka yang bekerja di luar kota, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan buat mereka berhasil, dan Tuhan juga pimpin kerohanian mereka Tuhan, sekalipun mereka jauh, tapi mereka boleh tetap dekat dengan Tuhan, mereka boleh tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluar masuk jemaat-jemaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita. Kita doakan supaya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan kesehatan, mereka juga diberikan hati yang terus takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas jabatan mereka ini sampai akhir dengan baik. Dan kita doakan juga untuk kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, biar mereka sungguh-sungguh boleh mengambil kebijaksanaan itu dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa untuk Omikron yang mulai meningkat lagi, biar rakyat Indonesia bisa lebih mawas diri dan mereka bisa tetap menjaga prokes. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Kami doakan Tuhan untuk kesehatan mereka. Tuhan juga berkati kesatuan hati mereka di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Berikan mereka kerjasama yang baik dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, benar-benar Tuhan mereka boleh mempertimbangkan dengan bijaksana untuk kepentingan rakyat banyak. Kami serahkan Tuhan untuk Omikron yang mulai meningkat lagi, biar rakyat Indonesia bisa mawas diri, sadar diri, mereka bisa menjaga prokes sehingga sungguh-sungguh bisa menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain juga. Kami serahkan Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan untuk masa depan bangsa dan negara ini, dan khususnya untuk pemilu yang akan datang nanti. Tuhan, Kau pilihkan bagi kami pemimpin yang tepat, pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, dan pemimpin yang siap untuk bekerja demi rakyat banyak. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita
doakan untuk panti-panti asuhan, juga panti-panti jompo khususnya yang ada di kota Bandung ini. Kita doakan untuk setiap penghuni panti, biar Tuhan juga menolong mereka, dan khususnya juga para pengurus-pengurus panti ini diberikan hati yang takut akan Tuhan. Mereka juga bisa melayani dengan penuh kasih, sehingga baik anak-anak di panti asuhan maupun orang-orang tua di panti jompo ini mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang boleh mereka alami, dan segala kebutuhan mereka kita doakan biar Tuhan yang sediakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk panti asuhan ataupun panti-panti jompo yang ada di kota Bandung ini. Tuhan, kami serahkan setiap penghuni panti, biar Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, kesehatan, memberikan mereka sukacita di dalam kehidupan mereka di sana masing-masing. Biar Tuhan tolong juga untuk para pengurus-pengurus panti ini, biar mereka boleh melayani dengan penuh kasih, melayani dengan hati, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi berkat Tuhan, dan orang-orang yang ada di panti ini boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan para pengurus-pengurus panti ini. Berkati juga segala kebutuhan-kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, biar mereka boleh dicukupi segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita mendukung dalam doa untuk para misionaris yang ada di berbagai tempat, khususnya di tempat-tempat yang terpencil. Mari kita doakan mereka diberi kekuatan, kesehatan, diberikan hati yang sungguh-sungguh, sepenuh hati melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa, dan Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, dan biarlah pelayanan mereka boleh penuh kuasa, sehingga banyak orang yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk para misionaris yang ada di tempat-tempat yang jauh, yang terpencil, mungkin di pedalaman-pedalaman. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan terus menjaga mereka, beri kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Engkau juga menjaga iman kerohanian mereka, panggilan hidup mereka Tuhan. Sekalipun mereka mungkin menghadapi banyak tantangan, mereka boleh tetap setia, mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat lewat pelayanan mereka. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dituai, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, sehingga lebih banyak orang yang boleh mengenal Engkau. Berkati segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka Tuhan, Engkau cukupi, Engkau berkati, sehingga mereka boleh berkecukupan dan mereka boleh hidup dipelihara oleh Tuhan. Kami serahkan keluarga mereka juga, biar Tuhan juga sertai anak-anak mereka juga, supaya mereka boleh bersama-sama bisa mendukung dalam pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan para misionaris ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami saat ini mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami mohon Tuhan menyucikan, memberkati uang ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga Tuhan, sehingga uang-uang ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya untuk gereja-Mu di sini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biarlah kita tetap menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati, sampai berjumpa Jumat yang akan datang.